Assalamualaikum everyone. Welcome back with me here in English Classroom. Jumpa lagi dengan saya di sini dalam kelas bahasa Inggris. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang obligation, atau di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah ungkapan keharusan. Seperti apa ungkapan ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ungkapan obligation atau keharusan di dalam bahasa Inggris biasanya menggunakan modal, yang mana modal yang digunakan di sini adalah kata must. Must di sini menunjukkan arti harus atau wajib, yakni sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan. Jika tidak, maka akan ada konsekuensinya. Jadi ketika sesuatu itu harus dilakukan, maka jika tidak dilakukan akan ada sanksinya atau konsekuensinya. Adapun pola kalimat atau pola umum yang digunakan untuk membentuk kalimat obligation atau kalimat keharusan itu ada dua. Yang pertama, ketika must diikuti dengan verb atau kata kerja, maka kata kerja yang mengikutinya selalu bentuk dasar atau bentuk pertama. Verb 1. Seperti ini, subject diikuti dengan must dan verb ke satu. Itu untuk bentuk positif. Bentuk negatif, kita meletakkan kata not setelah must. Dan yang ketiga, bentuk interrogatif atau bentuk kalimat tanya, maka modal must itu harus diletakkan di depan kalimat. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Here is the examples. Di sini contohnya ada the students must come to school on time. Contoh yang pertama, the students must diikuti dengan verb 1, yakni come, artinya datang. Kemudian to school on time. Siswa harus atau wajib datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, you must not come late to school. Must diikuti dengan kata not, kemudian baru diikuti verb 1. Yang artinya kamu tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Must not di sini berarti tidak boleh. Kalimat interrogatif contohnya, must we obey the school rules? Must we obey the school rules? Haruskah kita mentaati peraturan sekolah? Di sini must diletakkan di depan kalimat. Baru diikuti dengan subject dan diikuti verb 1. Ingat, verb atau kata kerja yang diletakkan setelah kata must itu selalu menggunakan kata kerja bentuk dasar atau kata kerja bentuk ke satu, verb 1. Kita lihat pola umum yang kedua, itu digunakan ketika must diikuti dengan kata sifat. Jadi
kata yang mengikuti must itu kata sifat. Kalau yang tadi sudah dicontohkan, must diikuti verb atau kata kerja. Nah, berikut ini must diikuti dengan selain kata kerja. Contohnya kata sifat. Di sini dikenal dengan kata adjective. Maka setelah must selalu diikuti dengan be, baru kata sifat atau adjective. Kita lihat di sini pola kalimat positifnya, subject diikuti must, kemudian kata be, baru adjective atau kata sifat. Bentuk negatifnya must ditambah not, kemudian be, baru adjective. Subject must not be adjective. Dan yang ketiga, bentuk interrogative itu must diletakkan di depan kalimat, kemudian subjek, be, baru adjective. Kita lihat contoh berikut ini. You must be a diligent student. Kamu harus menjadi siswa yang rajin. Bentuk negatifnya, they must not be noisy in the classroom. Mereka tidak boleh ribut di dalam kelas. Bentuk interrogatifnya, must she be at house after school? Haruskah dia berada di rumah setelah pulang sekolah? Ini must diletakkan di depan kalimat. Demikian penjelasan mengenai obligation atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ungkapan keharusan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. And see you next time.